penyajian laporan keuangannya. Oke, kita lingkupnya kita mengenal dua subsistem ya. Ada sistem akuntansi SKPD, kemudian sistem akuntansi SKPKD. Ini yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sampaikan pendekatannya adalah semacam home office, branch office, HOBO ya. Home office-nya itu adalah SKPKD-nya, ini kantor pusatnya. Kemudian branch office-nya, kantor cabangnya adalah SKPKD-nya. Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini adalah dinas-dinas. Mungkin kalau bisa ditambahkan ini dinas-dinas, UPT, dan lain-lain. Nah, ini SKPD itu nanti dia akan menghasilkan item laporan keuangan SKPD ada 5 jenis ya. LRA, neraca, LO, LPE, dan calok. Kemarin kita sudah berlatih menyusun 4 jenis ya, karena caloknya tidak perlu dibuat. Itu menjadi output dari sistem akuntansi SKPD. Nah, kemudian di SKPKD itu juga mereka menghasilkan 5 item yang sama. 5 item laporan keuangan SKPD itu kemudian setelah dilakukan konsolidasi nanti ada penambahan 2 jenis laporan lagi, yakni LPSAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan arus kas LAK. Ya, ini yang nantinya menjadi laporan keuangan konsolidasian ke 7 item ini. Ya, ini adalah konstruksi sistem akuntansi pemerintah daerah. SKPD kita kemarin sudah belajar, yang akan kita pelajari dalam 2 pertemuan berikut, sekarang dan berikutnya itu adalah sistem akuntansi SKPKD. Nah, kemudian ya, sebelum masuk ke sana kita review dulu struktur ringkas APBD. APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, itu strukturnya terdiri dari pendapatan, kemudian belanja, dan pembiayaan. Nah, ini ringkasan dari pendapatan dan belanja itu adalah surplus defisit. Dikatakan surplus ketika pendapatan lebih besar daripada belanja, dan dikatakan defisit apabila pendapatan lebih kecil daripada belanja. Nah, kalau surplus defisit itu kalau pada saat APBD-nya, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, itu kan nanti akan ada penyesuaian di pos pembiayaan. Mayoritas pemerintah daerah itu biasanya mereka menganggarkan APBD-nya itu defisit. Jadi ini pada saat penyusunan APBD ya. Akan tapi pada saat APBD realisasi itu biasanya surplus, keumumannya adalah seperti itu. Kenapa dianggarkan defisit? Karena biasanya ada sisa kas pada tanggal 31 Desember. Itu memang sifatnya pada saat penyusunan APBD sifatnya adalah perkiraan. Jadi APBD disusun sebelum akhir tahun, tapi memprediksi apakah pada tanggal 31 Desember masih akan tersedia sisa kas. Nah, itulah yang disebut dengan Silpa TAYL. Nanti akan menjadi komponen penerimaan pembiayaan. Komponen utama penerimaan pembiayaan di APBD adalah Silpa TAYL tersebut. Ya. Kalau tadi di pendapatan dan belanja, itu keduanya adalah sesuatu yang memberikan nilai bersih, kekayaan bersih, ataupun mengurangi kekayaan bersih entitas. Maka kalau di sisi pembiayaan itu bukan sesuatu yang menambah atau mengurangi kekayaan. Akan tapi pembiayaan itu adalah merupakan konsekuensi dari kejadian masa lalu, di mana pada masa lalu itu entitas mendapatkan resource sumber daya dari pihak eksternal, sehingga di kemudian hari harus mengembalikannya, atau penerimaan di masa depan karena di masa lalu pernah memberikan sesuatu. Itu adalah penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan.
baik penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan bukan merupakan pengurang kekayaan bersih entitas. Jadi yang penambah atau pengurang itu adalah di sisi pendapatan dan belanja. Pembiayaan hanya sekedar kalau misalkan defisit maka diambil dari penerimaan pembiayaan. Ketika ada surplus maka bisa dialokasikan ke pengeluaran pembiayaan. Apakah penempatan modal, investasi, ataukah pembayaran pokok utang, ataupun lain-lainnya. Seperti itu. Nah, selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan itu adalah pembiayaan neto. Kemudian surplus defisit ketika diperhitungkan dengan pembiayaan neto, maka hasilnya adalah silpa atau sikpa. Silpa adalah sisa lebih pembiayaan anggaran, kalau sikpa adalah sisa kurang. Keumumannya adalah yang terjadi silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran. Oke. Kemudian masing-masing pos di APBD ini akan diuraikan lebih lanjut. Ada pendapatan, belanja, kemudian pembiayaan, dan seterusnya. Kita uraikan. Yang pertama di sisi pendapatan. Sampai saat ini kita mengenal adanya pos-pos yang berbeda ya di anggaran APBD. Jadi sebagai contoh kalau misalkan kita ambil dari websitenya DJPK, Ditjen Perimbangan Keuangan. Nah, di sini kan ada APBD. Kalau misalkan kita cari data APBD, itu ada data setelah tahun anggaran 2006. Kenapa? Karena memang ada perubahan format. Perubahan format sebelum 2006. Tapi sebenarnya dari sisi reporting, pelaporan, akun yang digunakan untuk 2021 itu adalah sudah menggunakan PP 12 tahun 2019. Sementara untuk yang 2020 itu masih menggunakan akun Permendagri 13 2006 atau menggunakan PP 58. Perbedaannya adalah kalau pendapatan ini APBD 2020 ya. Ini judulnya APBD 2020. Di sini enable editing dulu. Bisa di zoom. Nah, ini tetap nggak bisa. Nah, APBD 2020 di sini ada nah, ini. Ya, groupingnya adalah pendapatan daerah, ada PAD, kemudian dana perimbangan, kemudian ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian kalau di belanjanya itu ada BTL, belanja tidak langsung, dan ada BL, belanja langsung. Ini adalah nomenklatur menurut Permendagri 13 yang merupakan pengejawantahan dari PP 58 2005. Nah, tapi kalau kita ngambil APBD 2021-nya, maka kita akan mendapatkan model yang berbeda. Jadi 2021 dia sudah menggunakan groupingnya di pendapatan daerah itu adalah pertama pendapatan asli daerah, kemudian yang kedua adalah pendapatan transfer, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara di belanjanya ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, serta yang terakhir grouping belanja transfer. Jadi memang ada perubahan format. Nah, ini di materi yang dari Dosko, terkait APBD di sini juga sudah ada pembahasannya. Di sini mulai dari PP 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang kemudian didetailkan dan Permendagri 13 itu groupingnya adalah PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi tahun 2006 sampai dengan 2020 itu kita menggunakan grouping seperti ini. Namun tantangannya adalah di pemerintah pusat kita menggunakan nomenklatur yang berbeda.
Kalau di pendapatan asli daerah tidak banyak perubahan karena memang mengacu pada Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi grupnya pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil yang sah, dan PAD. PP 12 tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu adalah detail transfer. Sebelumnya pada level 2, jadi kalau APBD itu kan dikenal ada kelompok akun utama. Akun utama itu ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Itu adalah kelompok akun utama. Nah, kemudian itu biasa disebut dengan APBD level 1. Kemudian level 2 itu adalah pendapatan dirinci menurut apa. Nah, sampai dengan 2020, pendapatan itu level 2-nya adalah PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tapi dengan adanya PP 12 itu kemudian diubah. Pendapatan asli daerah tetap, tapi dana perimbangannya itu sudah dilepas diganti dengan pendapatan transfer. Dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun secara level 2-nya itu perbedaannya di pendapatan transfer, tapi sebenarnya di level 3-nya perubahannya lebih banyak. Contohnya, tadinya dana perimbangan, isinya DBH, DAU, dan DAK. Nah, ini kemudian di level berikutnya itu adalah transfer di grouping. Transfer dari pusat itu isinya TKDD, transfer ke daerah, dan dana desa. Sementara transfer antar pemerintah daerah itu dikelompokkan tersendiri. Jadi pemerintah dari pemerintah pusat berapa, antar pemerintah daerah berapa. Groupingnya seperti itu. Nah, kalau sebelumnya itu kan ada di dana perimbangan plus lain-lain pendapatan daerah yang sah, isinya itu adalah ada hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten kota. Nah, ini kan karena kita bicaranya pendapatan, berarti pendapatan kabupaten kota yang diterima dari provinsi. Misalkan adalah pajak provinsi yang dibagi hasilkan itu pajak kendaraan bermotor. Itu kan yang paling klasik ya, paling mudah. Nah, pajak kendaraan bermotor dikumpulkan oleh provinsi, kemudian nanti oleh provinsi dibagi hasilkan kepada kabupaten kota. Menurut banyaknya kendaraan bermotor atau berdasarkan nilainya, lupa saya dasarnya apa, tapi nanti bisa dicari tahu. Intinya adalah pajak provinsi yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah. Nah, kemudian ada dana penyesuaian dan otonomi khusus. Nah, dulu kelompok dana yang sekarang kan ada dana insentif daerah, ada dana keistimewaan. Nah, itu masuk di dana penyesuaian. Karena dulu itu pada saat awal-awal TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, itu kan isinya dulu ada yang namanya Direktorat Dana Perimbangan. Isinya DBH, DAU, dan DAK. Nah, selain itu ada namanya DPID, dana infrastruktur daerah. Kemudian ada DPPID dan seterusnya. Jadi nomenklaturnya itu berubah-ubah yang disebut dengan dana penyesuaian. Nah, ini yang kemudian karena dananya belum jelas, dia mendapatkan porsinya adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus. Tapi ketika kemudian dari tahun 2003 sampai dengan 2021 kurang lebih selama 18 tahun ada perubahan yang semakin matang terkait pengelolaan keuangan negara, itu akhirnya bisa didefinisikan sehingga komponen yang tadinya masih di dana penyesuaian dan otonomi khusus masuk lain-lain, biasanya kan terminologi lain-lain itu adalah untuk menangkap atau sesuatu yang belum jelas. Nah, kalau sekarang sudah jelas maka dibuat posnya tersendiri. Nah, kemudian bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya ini juga dikelompokkan ke dalam transfer pemerintah daerah lainnya. Nah, sehingga di sini hibah dana darurat itu masuk ke lain-lain pendapatan daerah yang sah. Masih nomenklatur kelompok pendapatan yang sama. Hibah dana darurat, kemudian ada lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini untuk dana hibah dan dana darurat serta
untuk menyiasati adanya kemungkinan pendapatan baru yang belum teridentifikasi, tapi mungkin ada. Karena kan ketika pemerintah menyusun suatu sistem, idealnya adalah dikembangkan supaya ke depan itu seperti apa kondisinya masih bisa menampung kondisi seperti itu. Jadi di sini adalah lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian di pendapatan transfer tadi sudah kita uraikan sedikit ya. Di transfer pemerintah pusat isinya adalah TKDD. TKDD adanya transfer ke daerah, transfer isinya dana perimbangan. Ini ya, tadi ada DBH, DAU, DAK, kemudian ada dana insentif daerah diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik di bidang tertentu sehingga layak mendapatkan insentif. Kemudian ada dana otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, kemudian Papua dan Papua Barat. Yang ini kemudian menjadi isu yang kental karena terkait sudah berakhirnya undang-undang otonomi khusus Papua. Jadi apakah diperpanjang atau tidak, kemudian diperpanjang apakah dengan model yang sama, bentuk pengelolaan dananya ataukah berbeda, sampai dengan saat ini masih dibahas secara intensif di DPR RI. Nah, kemudian selain itu ada dana keistimewaan. Ini untuk terkait undang-undang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi di sini masuk ke komponen TKD, masuk ke transfer pemerintah pusat, plus dana desa. Dana desa ini sesuatu yang dulunya itu sampai dengan tahun 2020 dia belum mendapatkan kamar tersendiri. Nah, sekarang dengan PP 12 2019, kemudian diturunkan dengan PM Permendagri 77 tahun 2020, nah, sekarang dana desa sudah ada posnya tersendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat di APBD 2021, di pos pendapatan transfer, ini ada di level 3 belum kelihatan. Jadi kelihatannya dia ada di level 4. Jadi harus masuk ke SIKD-nya, Sistem Informasi Keuangan Daerah. Baru kita bisa melihat pos dana desanya. Untuk APBD ringkas sampai level 3, kita masih belum dapat. Baru dapat transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Oke. Pendapatan level 1, transfer pemerintah daerah pusat level 2. pendapatan transfer antar pemerintah pusat. Ya, baru level 3. Harusnya level 4 baru kelihatan nanti ada dana desanya. Tapi yang sekarang lebih jelas karena dulu kan di sini belum ada leveling dana desanya. Oke, kemudian terakhir transfer antar pemerintah daerah ini mencakup 2 tadi, ada dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Ya, ini di sini juga masih belum ada di level 3. Kita harus masuk ke APBD level 4 untuk mendapatkan informasi tersebut. Oke, itu dari sisi pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke belanja. Di belanja sama, masih ada dualisme karena dua-duanya masih ada. Nah, ini menjadi tantangan kalau misalkan kita akan membuat data series. Kita akan membuat analisis APBD, membuat series dari tahun misalkan 2016 sampai 2020. Nah, kita akan ketemu adanya 2 akun yang berbeda. Groupingnya itu berbeda, jadi nanti harus ada semacam mappingnya untuk bisa menyambungkan dan mendapatkan informasi yang konsisten antar akun tersebut. Oke, kita lihat di PP 58 dulu. Seperti tadi disampaikan, APBD level 1 adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di level 2-nya, itu
level 1 tadi biasa disebut dengan kelompok akun utama. Jadi kalau kita masuk ke database APBD yang level pertama itu disebut dengan akun utama. Kemudian yang kedua adalah kelompok akun. Nah, kelompok akun belanja kan yang langsung belanja yang dikeluarkan pemerintah kaitannya dengan pemberian layanan kepada masyarakat, penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat. Nah, intinya di situ adalah ada belanja pegawai, kemudian ada belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Nah, ini menggunakan pendekatan cost accounting. Kalau akuntansi biaya itu kan dia membedakan antara direct cost sama indirect cost, biaya langsung dan belanja tidak langsung. Nah, ini menggunakan konsep yang seperti itu. Akan tetapi konsep ini tidak sejalan dengan SAP, standar akuntansi pemerintah. Kalau standar akuntansi pemerintah itu seperti yang berlaku di pemerintah pusat. Klasifikasinya bukan berdasarkan biaya langsung, biaya tidak langsung, tapi berdasarkan jenisnya, apakah ini masuk ke belanja operasional ataukah belanja modal, dan seterusnya, belanja transfer termasuk di situ. Nah, kalau di pemerintah pusat malah transfer tidak disebut belanja lagi, beda. Karena belanja itu entitas executing agency-nya itu bertanggung jawab terhadap output barangnya jadi apa. Tapi kalau transfer kan enggak. Kalau transfer itu siapa yang siapa yang punya hak, kemudian berapa besar haknya, nah, itu yang menjadi fokusnya. Jadi bukan barangnya itu menjadi apa, karena menjadi apanya itu kan tergantung pemerintah daerah. Jadi penerima transfernya itu yang bertanggung jawab mengubah dari dana menjadi output. Jadi itu perbedaan antara belanja dan transfer. Di sini kembali ke tadi, belanja langsung adalah belanja yang langsung memberikan yang dibutuhkan untuk mengubah, memberikan layanan kepada masyarakatnya. Istilahnya itu adalah service delivery, jasa kepada masyarakat atau barang dalam bentuk misalkan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya, misalkan ada pengadaan buku paketnya, kemudian ada fasilitas, seluruh fasilitas yang ada di situ, yang dinikmati oleh masyarakat. Ini adalah belanja langsung. Nah, kemudian selain itu ada belanja yang tidak langsung. Belanja yang ada belanja pegawai, kemudian belanja bunga, karena kan kadang pemerintah itu ketika menjalankan tanggung jawabnya, kadang dia tidak memiliki sumber kas, sumber dana yang cukup. Pajak dan retribusi yang di-generate itu hanya mencukupi untuk kebutuhan tertentu, tapi dia harus memberikan layanan kepada masyarakat pada tingkat tertentu. Sebagian sudah ada SPM-nya, standar pelayanan masyarakat. Nah, untuk memenuhi standar pelayanan masyarakat, terkadang pemerintah daerah itu harus berutang. Nah, di sini ada belanja bunga, cost of capital-nya, biaya modal. Kemudian ada belanja subsidi. Ini ketika pemerintah itu menganggap suatu barang dan jasa itu adalah hal yang penting untuk diterima oleh masyarakat, tapi masyarakat tidak bisa mendapatkan pada tingkat harga ekonominya. Nah, kalau misalkan pemerintah menganggap barang dan jasa tersebut penting, esensial untuk masyarakat, maka dia bisa memberikan subsidi. Nah, kalau subsidi itu bukan diberikan kepada masyarakat, tapi diberikan kepada penyedia barang dan jasanya. Sehingga kalau misalkan ada subsidi pendidikan, kalau fasilitas pendidikan punya pemerintah itu kan sudah pendanaannya itu sudah ditanggung oleh pemerintah, ada BOS dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang swasta itu mungkin ada subsidi. Nah, jadi subsidinya bukan diberikan kepada siswa, bukan kepada masyarakat, tapi kepada penyedia layanan pendidikan. Jadi subsidi diberikan kepada sekolah.
subsidi diberikan kepada apa misalkan subsidi BBM diberikan kepada penyedianya, siapa? Pertamina atau yang lain yang menyediakan bahan bakar yang disubsidi itu. Dan seterusnya, ada hibah, bansos, dan seterusnya. Ini bisa dihafal, atau nggak dihafal juga bisa sih. Yang penting belanja langsung apa, lainnya berarti tidak langsung. Ini kalau dulu. Tapi kalau di PP 12 itu berbeda. Pendekatannya adalah operasi, modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Grupnya ini di sini agak jasa. Kalau belanja modal sebelumnya dia merupakan komponen belanja langsung, tapi di model PP 12 ini konsisten dengan pemerintah pusat, belanja modal justru diuraikan. Ada belanja tanah, peralatan mesin, bangunan gedung, atau gedung dan bangunan, biasanya land and building. Tuh, kok bangunan dan gedung? Kayaknya salah ini. Atau benar? Oh ya, bangunan dan gedung. Agak unik ya, beda dengan kalau di akuntansi private. Kalau private sector biasanya kan land and building, tanah dan bangunan. Ini tanahnya sendiri, ini bangunan dan gedung. Terus belanja jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Nah, ini kita kemarin ketika belajar akuntansi untuk SAK, standar akuntansi keuangannya, finansialnya, itu kan kita kemarin belajar pos-pos neraca. Nah ini, selain belanja modal, semuanya masuk ke LO, menjadi beban. Tapi kalau dia belanja modal, maka dia masuk ke akun neraca terlebih dahulu, baru kemudian disesuaikan menjadi penyesuaian, apa namanya? Penyusutan masuk ke LO. Kemudian ada belanja tidak terduga, artinya dia masuk ke apa namanya? BTL, dia sekarang terpisah. Kemudian yang lainnya adalah belanja transfer. Ini belanja transfer terdiri dari bagasi dan belanja bantuan keuangan. Oke, kita bingung. Kalau ini ada yang paling baik di sisi penerimaan pembiayaan maupun di pengeluaran pembiayaan, kecuali semacam penggunaan perubahan nomenklatur dan penambahan keranjang. Jadi di penerimaan pembiayaan artinya TAYL, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini di sini penerimaan kembali pinjaman daerah piutang daerah. Ini sebenarnya penerimaan piutang untuk apa namanya, suatu saat ada penerimaan pembiayaan yang baru, maka di sini penerimaan pembiayaan lainnya sesuai PUU, dan pengeluaran pembiayaan juga ada pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai PUU, peraturan perundang-undangan. Oke, ini adalah APBD-nya. Ya, nggak harus hafal karena kan sekarang itu kalau ujian enak ya, ujian itu kan open book. Makanya kemarin ketika ada anak-anak yang kurang beruntung, kemudian menuntut apa namanya STAN ya, ke lewat apa namanya hukum, karena apa namanya
pembelajaran jarak jauh itu meningkatkan kesulitan ya, mungkin sebelum itu terjadi ya, semoga tidak terjadi ke kalian, itu mestinya ya dipertimbangkan. Jadi kalau kondisinya PJJ itu memang idealnya harus ada komputer ya. Komputer nggak harus PC. Komputer second pun di kayak misal di Bukalapak, di Tokopedia. Yang second itu kan banyak perusahaan 2 juta, 3 juta sudah bagus. Jadi kalau misalkan bisa nabung terus beli itu insya Allah sudah memadai, lebih dari cukup untuk sekedar mencari ketika ada ujiannya juga open book kan. Yang penting materinya lengkap, bisa search, bisa ini udah. Kan sebenarnya lebih dimudahkan juga. Tapi ya namanya takdir, kita nggak tahu. Ya semoga mereka mendapatkan hasil terbaik. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang tidak bisa dikelola ya, risiko seperti itu. Makanya kan sampai STAN kemarin memundurkan jadwal kuliah ya. Jadwal kuliah dimundurkan 1 pekan, harapannya supaya dosen bisa menyelesaikan penilaian tepat waktu. Nah, dari situ mungkin nanti bisa ada konseling ke mahasiswa yang diperkirakan ada risiko-risiko terkait prestasi akademiknya. Nah, ini mungkin seperti itu ya. Dibuat sedemikian rupa sistemnya supaya bisa mencegah ada yang tidak bisa menyelesaikan pulang sebelum waktunya. Tapi sebenarnya sekarang udah enak sekali. Zaman dulu itu bisa masuk berapa puluh orang, nah nanti yang tidak selesai dalam 1 tahun itu ya dari 1 kelas itu bisa 4, 5, itu umum sebenarnya. Tapi sekarang sebenarnya angkanya sudah jauh lebih kecil dibandingkan dulu. Ya, tapi tetap masih ada juga sesuatu yang sebenarnya risiko untuk drop itu semakin kecil ya, tapi tetap masih ada sesuatu yang perlu hati-hati. Ya namanya belajar perlu usaha. Oke, intermezzo. Kita lanjutkan lagi. Tentang alokasi APBD. APBD, ada APBD lama, ada APBD. Ini idenya apa ya? Coba kita lihat dulu. Oke, sudah. Pendapatan sudah, belanja daerah pembiayaan sudah. Oke. Nah, alokasi APBD model lama. Dari APBD ada SKPD dan SKPKD. SKPD itu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPKD itu adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Di SKPKD ini ada PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Ya. APBD lama kita buat SKPKD. Nah, kita lihat SKPD-nya dulu. SKPD-nya punya pendapatan berupa PAD, selain bagi hasil dari BUMD. BUMD ini adalah kekayaan daerah yang dipisahkan ya. Berarti selain PAD, seluruh PAD diterima oleh SKPD kecuali dividen. Bagi hasil dari BUMD itu kan dividen. Jadi kalau dividen itu jatahnya PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, bukan bagian dari SKPD. Nah, selain itu maka pendapatan di SKPD pasti PAD. Oke, itu pendapatannya. Kemudian kalau belanjanya itu ada BL dan ada BTL. Ya, karena ini kita masih menggunakan PMD Permendagri lama ya. Permendagri 13. Kalau yang di baru itu tidak seperti itu. Oke, ini sepertinya belum selesai.
Oh iya, oh iya, ini belum saya selesaikan. Silakan kalau ada yang minat untuk menyelesaikan sendiri. Oke, kita masuk ke akuntansi PPKD. Ya, sampai mid kemarin kita sudah belajar akuntansi SKPD. Nah, sekarang melanjutkan ke akuntansi PPKD. Dimulai dari pengertiannya. Akuntansi PPKD itu adalah merupakan proses akuntansi. Kalau akuntansi kan seni dari mencatat, mengintisarkan ya, kira-kira kan seperti itu. Nah, ini proses akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD berupa mencatat transaksi pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD dan mencatat transaksi resiprokal antara BUD dan SKPD. Nah, kalau ini ada RKPPKD dan SKPD. RK SKPD itu ini kalau di PPKD. Ini terkait transaksi resiprokal. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada bukti transaksi. Nah, kalau bukti transaksinya ini memang kita harus melihat di ininya ya, harus melihat di slide-nya karena sangat detail sekali. Ya, pertama dibahas mengenai bukti transaksi. Kita lihat yang bisa di sini dulu disajikan secara singkat. Untuk transaksi pertama, misalkan ada penerimaan dana perimbangan. Dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat itu karena kan aktivitasnya mencatat ya. Dari mencatat itu ada dasarnya. Dasarnya disebut dengan dokumen sumber. Jadi kalau misalkan ada pemeriksaan atau auditing itu nanti akan dilakukan dua hal. Yang pertama ada tracing, yang kedua adalah vouching. Tracing itu istilahnya adalah menelusuri. Menelusuri dari dokumen sumber. Jadi misalkan ada sebuah catatan, nanti kalau tracing itu dilihat apakah dia itu sudah dicatat atau belum. Jadi misalkan ada dokumen sumber, surat tanda bukti transfer pembayaran KPPN atau nota kredit bank. Nota kredit bank dicek nomor sekian. Nanti dimasukkan ke sistem, lihat apakah sudah dicatat di sistem atau belum. Oh, sudah dicatat sebagai pendapatan transfer, apa misalkan pendapatan BAU. Sudah tercatat, nah itu namanya tracing. Kalau vouching itu dilihat, oh ini pemeriksa masuk kemudian ingin mencari nilai transaksi yang besar, kemudian dicatat, dilihat, oh ini ada satu transaksi senilai sekian ratus miliar. Nah, dia melihat, bisa nggak kami melihat buktinya? Itu namanya vouching. Itu kalau auditor itu biasanya menggunakan dua istilah itu, tracing, apakah sudah masuk dicatat atau belum. Kalau vouching itu ada dan dokumen sumbernya atau belum. Nah, disinilah pentingnya bukti transaksi. Nah, untuk yang pertama ini, penerima dana perimbangan, dokumen sumbernya adalah surat tanda bukti transfer pembayaran KPPN atau nota kredit bank. Kalau nota kredit bank itu ada pemberitahuan dari bank, biasanya BPD ya, Bank Pembangunan Daerah, itu nanti mereka mengirimkan nota kredit ke bagian keuangan. Dikirimkan. Oh, bukan bagian keuangan, ke Bapenda biasanya. Badan Pendapatan Daerah. Nah, nanti dari Badan Pendapatan Daerah, mereka mau mencatat, tapi sebelumnya mereka berdasarkan nota kredit tersebut mengakses ke nunggu rekening koran sebulan sekali, baru dilakukan rekonsiliasi atau bukti penerimaan lainnya. Nah, misalkan kalau yang sekarang transfer dari pemerintah pusat itu pemerintah pusat sudah menjembatani
sudah apakah tersambung dengan itu? Oke, mohon maaf tadi sempat keluar ya. Tadi keluarnya sudah lama belum? Atau belum lama? Belum, Pak. Oke. Saya nggak hafal ini passwordnya. Ini jangan jangan di print screen. Dokumen rahasia. Ya, ini adalah sebagai contohnya. Jadi contohnya nanti akan ada informasi. Ini adalah misalkan mana Provinsi Aceh. Provinsi Aceh mereka sudah terima pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 18 Juni. 18 Juni dana TPG, tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar 100 miliar. Nah, ini adalah salah satu dokumen sumber. Ini bisa dijadikan dokumen sumber, dan karena ini rilis resmi dari Kementerian Keuangan, DJPK, maka biasanya pemeriksa juga akan meminta dokumen ini. Minta print out ini. Kenapa? Karena nanti akan dilakukan pemeriksaan. Apakah semua transfer itu sudah dicatat atau belum, termasuk yang ada potongannya. Misalkan ini, bantuan operasional kesehatan, BOK, tahap 1 tahun 2021. Dia berhak atas 3,5 M, tapi karena yang tahun sebelumnya belum terrealisasi, jadi masih ada pagu di daerah, maka di sini dipotong, misalkan seperti itu. Ini kemungkinan karena itu, tapi ya dana bantuan operasional kesehatan ya, sebesar 3,5 M. Nah, ini biasanya karena ada lebih salur ataupun lainnya. Ya, jadi ini adalah di antara dokumen sumber yang dapat dijadikan sumber pencatatan. Nah, sementara kalau misalkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini contohnya adalah surat tanda bukti penerimaan atau bukti penerimaan lainnya terkait pendapatan. Kemudian kalau terkait belanja, maka di sini ada banyak ya. Ya, pendapatan ini ada 2 jenis. Kemudian bukti transaksi terkait belanja itu hampir semuanya sama. Jadi SP2DLS, kemudian nota debit bank. Nota debit itu artinya sudah dikeluarkan sejumlah sekian dari rekening pemerintah daerah. Ya, di sini hampir semuanya sama ya. SP2DLS dan bukti pengeluaran lainnya. Kemudian lampiran dokumen sumber juga sama. Belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bansos, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya semacam list saja yang bisa kita bisa kita pelajari atau dibaca saja atau sekedar tahu. Yang penting semuanya pakai SP2DLS. Kenapa? Karena di PPKD tidak ada penggunaan UP. Ya. Semuanya pembayarannya langsung dari kas di kas daerah.
Jadi kasnya PPKD ya kas daerah atau RKUD ya. Kalau yang di ini kan ada UP. Tapi sebenarnya prinsipnya sama saja sih. Karena kan sama-sama ada apa tadi yang akun resiprokal ya. Ada RK, kalau di SKPD itu ada RK PPKD, nah nanti di sini ada RK SKPD. Tapi karena di PPKD itu sumber kasnya yang digunakan itu berasal dari PPKD, maka tidak ada transaksi pencatatan UP, tidak ada UP masuk dan seterusnya. Adanya ya langsung kasnya aja. Oke, silakan Mas Iwan. Oke. SPM dan SPD. SPD di sini artinya surat penyediaan dana. Dokumen sumber. Oke, kita lanjutkan penerimaan pembiayaan. Nah, ini yang membedakan perbedaan utama antara SKPD dan PPKD. Kemarin di SKPD kita hanya mengenal penerimaan, pendapatan dan belanja, tapi tidak ada penerimaan dan pembiayaan. Nah, kalau di PPKD itu mereka menangani transaksi terkait pembiayaan. Kalau pembiayaan, kas masuk tidak diakui sebagai pendapatan karena bukan penambah kekayaan bersih. Kas keluar bukan dianggap sebagai belanja karena bukan pengurang kekayaan bersih. Jadi yang di pembiayaan hanya penerimaan dan pengeluaran saja. Nah, kemudian terkait pembiayaan itu pertama penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya. Silpa tahun anggaran sebelumnya atau biasanya disebut dengan silpa TAYL, silpa tahun anggaran yang lalu, itu sumbernya berasal dari kas yang belum digunakan sampai dengan pada tanggal akhir pada tanggal neraca. Neraca kan biasanya tanggal 31 Desember tahun 2000 sekian. Nah, kasnya itu adalah yang kas yang masih ada di bendahara apa namanya di RKUD, rekening kas umum daerah. Jadi dokumen sumber dari penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya itu adalah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Jadi kalau belum ada perdanya, maka silpanya itu masih belum fix. Jadi kalau di APBD yang perencanaan itu kan masih baru sifatnya tebakan. Pada bulan Oktober ketika penyusunan RAPBD itu baru diperkirakan berdasarkan saldo kas pada saat ini, kemudian diproyeksikan pendapatan yang masih belum, target pendapatan yang masih belum terrealisasi dari transfer pemerintah pusat, dari transfer pemerintah daerah lainnya, kemudian dari PAD, kemudian belanja-belanja yang masih belum terrealisasi, dan banyak faktor lainnya, maka diperkirakan pada tanggal 31 Desember masih ada silpa yang tersisa sebesar sekian. Nah, itu kalau di APBD sifatnya masih perkiraan. Nah, baru kemudian setelah berakhir 31 Desember, kemudian disusun laporan keuangan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, baru di situ diperoleh angka final silpanya. Silpanya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK adalah sekian ratus juta. Nah, kalau bisa 100 juta itu hebat, karena banyak yang sekian miliar. Atau mungkin di pemerintah daerah lain bisa sampai puluhan sampai ratusan miliar silpanya, atau bahkan triliun. DKI pernah punya silpa sampai triliun. Nah, itu dokumen sumbernya adalah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Nah, lampiran dokumen sumbernya apa? Nota kredit bank. Nota kredit. Tentu ini bukan transaksi yang cuma sehari, 2 hari. Karena kan pada pada akhir 31 Desember itu seluruh kas di bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran harus
semuanya harus masuk ke RKUD, termasuk juga investasi jangka pendek kurang dari 3 bulan, itu idealnya juga sebelum akhir tahun dicairkan, kemudian masuk ke kas daerah. Tapi memang tergantung pada pengelolaan keuangan di daerah masing-masing. Di situ ada kebebasan untuk mereka. Tapi ketentuan umumnya adalah sebelum 31 Desember harusnya semua deposito segala macam harus dicairkan dan disetor ke RKUD sebelum 31 Desember. Oke, selanjutnya pencairan dana cadangan. Nah, dana cadangan itu biasanya dibutuhkan untuk pemerintah daerah yang membutuhkan untuk mengadakan suatu belanja yang nilainya besar. Nah, kalau istilah kita dana cadangan itu adalah semacam tabungan. Nah, di sini diperlukan nota kredit bank dan perda dana cadangan. Nah, ini peraturan daerah. Kenapa perda? Karena pada dasarnya setiap pengeluaran APBD itu kan harusnya dilaksanakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi tidak boleh, pada prinsipnya tidak boleh ada dana yang masuk kemudian disimpan untuk apalah, misalkan disimpan untuk apa. Nah, kalau dana cadangan itu kan intinya adalah menunda belanja. Seharusnya misalkan belanja pemerintah, ketika pemerintah daerah membelanjakan semua dananya, mungkin tidak akan ada anak sekolah yang putus sekolah. Atau ketika pemerintah daerah membelanjakan seluruh dana yang dimiliki, bisa jadi tidak akan ada atau bisa ditekan jumlah penduduk yang tidak bisa mendapatkan akses kesehatan karena masalah biaya, misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika pemerintah daerah ingin menunda belanjanya untuk ditabung untuk kepentingan sesuatu yang lebih besar di periode berikutnya, 2-3 tahun ke depan, maka harus ada perdanya, peraturan daerah. Jadi pemerintah mendapatkan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu untuk mendapatkan dana, untuk membentuk dana cadangan. Nah, kemudian itu menjadi dasar dana cadangan. Nah, kemudian ketika dia dicairkan, maka itu juga sebagai lampiran dokumen sumbernya. Mana dasarnya? Oh, ini. Nah, nanti dilampiri dengan dokumen sumber. Salinan surat perintah pemindah bukuan. Pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD, rekening kas umum daerah. Nah, kalau dari manajemen keuangan itu kan ada istilahnya saving up, saving down. Saving up itu menabung, menunda konsumsi sekarang untuk pengeluaran di masa berikutnya. Nah, bisa seperti itu, atau saving down. Kalau save down itu kita ngutang. Belum punya dana sekarang, tapi kita butuh sekarang. Akhirnya kita ngutang. Ngutang ke misalkan PT SMI. Ngutang ke PT SMI, saya butuh untuk membangun fasilitas kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Karena yang sekarang itu tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Nah, kemudian setelah itu dia membangun. Nah, ketika belum ada cukup dana, maka ini namanya save down. Jadi secara membayar secara angsuran. Nah, baik save up ataupun save down, dua-duanya harus mendapat persetujuan dari DPRD, persetujuan masyarakat melalui perwakilan di DPRD. Jadi ada perda dana cadangan. Nanti pencairannya ada pada saat pembentukannya, pengeluaran pembiayaan juga ada, sama seperti itu. Kemudian hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, ini kalau misalkan contohnya seperti divestasi. Suatu saat pemerintah daerah itu ingin melakukan investasi, membeli saham dari sebuah perusahaan daerah, saham perusahaan daerah. Nah, kemudian dia ingin menjualnya. Nah, ketika ingin menjual, maka nanti
atas hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan itu nanti ada bukti penerimaan pembayaran. Nah, kemudian dilampiri dengan berita acara. Telah dilakukan jual beli ini pihak pertama, pihak kedua, dan seterusnya. Nah, intinya itu ada bukti penerimaan pembayaran, kas masuk. Nah, itu diakui hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian ada penerimaan pinjaman daerah, ngutang, misalkan pemerintah daerah ngutang ke pemerintah pusat seperti yang di tahun 2020 kemarin. 2020 karena pendapatan daerah itu anjlok, kemudian banyak aktivitas yang tidak bisa didanai, padahal sudah terlanjur ada kontrak dan lain-lain. Nah, pada waktu itu pemerintah pusat memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman pada pemerintah pusat dengan tanpa bunga, ya 0% ya. Pada PEN kemarin, pinjaman PEN tahun 2020. Jadi banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Tapi banyak juga yang memang mereka tidak siap, tidak cukup responsif, belum dapat persetujuan dari DPRD, akhirnya terlewat. Nah, akhirnya mereka baru melakukan pinjaman pada tahun 2021. Tapi tahun 2021 itu sudah dikenai bunga pinjaman PEN-nya, sudah nggak 0% lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini penerimaan pinjaman daerah, itu ada surat tanda bukti penerimaan, bukti transfer, kemudian ada bukti penjualan obligasi. Nah, obligasi itu adalah berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan penerimaan pinjaman daerah itu nyari siapa yang mau ngutangi, nah, kemudian tanda tangan. Kalau obligasi enggak, obligasi itu dia menerbitkan surat utang, kemudian silakan siapa yang mau beli. Nanti belinya obligasi itu ada maturity-nya, kapan jatuh tempo, nilainya berapa, nanti tergantung jenisnya, macam-macam. Sepertinya pernah dipelajari di akuntansi, kira-kira seperti itu. Tapi intinya sampai dengan saat ini belum pernah ada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi. Paling dekat DKI dulu sudah pernah mendapatkan izin rekomendasi dari Kementerian Keuangan untuk bisa menerbitkan obligasi, tapi sependek ingatan saya masih belum terrealisasi karena ada beberapa hal ya akhirnya belum terrealisasi meskipun sudah tinggal eksekusi. Oke. Kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman. Jadi dia memberikan pinjaman kepada pemerintah lainnya, kemudian nanti mendapat penerimaan kembali pemberian pinjaman. Nah, ini pokoknya ya. Kalau pokok masuk di pembiayaan. Tapi kalau ada bunganya, nanti masuk di pendapatan bunga. Pendapatan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah. Sama seperti belanjanya juga. Pembayaran pokok bunga itu ada di pengeluaran pembiayaan, tapi belanja bunganya itu ada di belanja, bukan di pembiayaan. Karena pendapatan itu menambah kekayaan bersih, kalau belanja mengurangi kekayaan bersih. Tapi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan itu tidak mengurangi dan tidak menambah kekayaan pada saat itu. Tapi di masa depan bisa berpengaruh terhadap apakah akan ada pendapatan ataukah akan ada belanja. Jadi sifatnya dia adalah alat untuk menambah memanfaatkan surplus atau mencari solusi atas defisit. Nah, pembiayaan itu kan seperti itu. Kemudian penerimaan piutang daerah. Penerimaan piutang daerah itu berarti habis ngutangi kemudian terima pokoknya. Nah, itu penerimaan piutang. Ini pengeluarannya ada pengisian dana cadangan, tadi sudah dijelaskan pada saat pembentukannya harus ada perda tentang dana cadangan, termasuk nanti rekening mana yang akan digunakan dan rekening mana yang akan digunakan untuk mengembalikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah ini kaitannya dengan
investasi, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian pembayaran pokok pinjaman, tadi sudah dijelaskan ya. Pokoknya di pengeluaran pembiayaan, kemudian bunganya di belanja bunga. Kemudian pemberian pinjaman daerah. Nah, ini ngutangi ke pihak lain. Ini pengeluaran pinjaman. Dokumen sumber, lampiran dokumen sumber, ini sesuatu yang bisa dicari. Atau kalau misalkan mau nanti lebih mudah, bisa ada PDF-nya di modul akuntansi pemerintah daerah di bab 6, akuntansi PPKD. Oke, selanjutnya adalah transaksi PPKD dengan Satker. PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Satker. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya, yang akun-akun resiprokal tadi. Jadi di sini pada saat penggunaan uang persediaan UP, baik itu UP, GU maupun TU, nah itu dokumen sumbernya adalah SP2D. SP2D. Kemudian pada saat pembayaran belanja itu adalah SPD2D juga. Jadi intinya adalah ketika ada pengeluaran itu sumbernya adalah SP2D, kemudian ketika ada penerimaan itu sumbernya adalah STS, surat tanda setoran dan atau nota kredit. Ya. Yang menjadi catatan adalah nanti bagaimana mencatatnya. Intinya itu pendapatan itu hanya diakui sekali. Ketika pendapatan sudah diakui oleh SKPD, nah, kan pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan di SKPD. Nah, diakui pendapatan menurut pengelolaan keuangan daerah, ketentuannya seluruh pendapatan daerah itu harus disetor ke RKUD. Nah, jadi setelah diterima oleh bendahara penerimaan, kemudian mereka membuat setoran ke RKUD, STS. Nah, di PPKD ini tidak diakui sebagai pendapatan, hanya diakui sebagai transaksi resiprokal saja, sesuatu yang apa namanya cash in cash out, keluar masuk. Nah, nanti tergantung apakah kita mencatatnya di SAPA ataukah di SAK. Itu nanti tergantung. Intinya kalau SAPA itu kan sistem akuntansi pelaksanaan anggaran, dia hanya mencatat pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dia hanya mencatat ketiga ini. Apakah ada pengakuan pendapatan? Kalau dalam hal ini berarti tidak. Kenapa? Karena STS itu adalah sudah diakui sebagai pendapatan di SKPD. Sudah diakui sebagai pendapatan di SKPD, ke PPKD hanya disetor saja, setor ke RKUD. Maka tidak ada pengakuan pendapatan di SAPA, no entry. Apakah di situ ada pengakuan belanja? Nah, terkait apa? Terkait kas, pengeluaran kas. Nah, pemberian UP, GU, TU, nah, kemudian pembayaran belanja LS. Nah, apakah ada pengakuan belanja di PKD? Kalau tidak ada, maka no entry, nggak ada pencatatan. Apakah ada pengakuan pembiayaan, baik penerimaan ataupun pengeluaran? Kalau ada, ya ada di SAPA. Kalau tidak ada, ya no entry. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada pesan sponsor, pesan dari Pak Dusko ya. Membaca, berpikir, menulis, meringkas, dan bertanya. Itulah pembelajar sejati. Nah, ini nasihatnya. Idealnya sebelum masuk kelas itu mahasiswa melakukan aktivitas membaca. Karena dengan membaca biasanya itu nanti bisa memacu seseorang untuk berpikir. Kok gini ya? Kok gitu ya? Karena setelah membaca 1, 2, 3 kalimat biasanya kan ada tanda-tanya. Masa sih? Kok gitu sih? Ya, seperti itu. Ya, jadi membaca kemudian berpikir.
kemudian menulis apa yang dipikirkan, kemudian membuat ringkasan misalnya ya seperti inilah. Sesuatu yang akan memudahkan ketika kita belajar kembali. Nah, itu tulisan dan ringkasan. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ketika kita mencari, kita tidak harus membaca seluruhnya, tapi mencari ringkasannya saja. Kemudian bertanya. Nah, karena kalau biasanya mahasiswa itu kan banyak pertanyaan ketika belajar benar-benar. Ketika besok mau ujian baru, kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Nah, biasanya kan pertanyaan itu keluar ketika kita belajar dengan belajar keras gitu ya. Nah, makanya seorang pembelajar sejati itu dia akan membaca materi sebelum dimulai, kemudian berpikir ketika mendengarkan penjelasan dari dosen, dan juga ketika dia membaca, kemudian menuliskan apa yang dicerna. Nah, kemudian setelah itu meringkasnya dan mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan tidak harus kepada pengajar, bisa kepada diri sendiri. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Atau bisa juga bertanya ke teman, atau bisa bertanya ke pengajar juga bisa. Nah, itu adalah pembelajar sejati. Oke, sepertinya sudah masuk waktu asar. Kita bisa istirahat sejenak dan kita kembali lagi 15 menit dari sekarang. Ini sebelumnya masih ada yang belum hadir. Iwang, Yahya, Devti, Joshua, sama Rafiq. Silakan absen terlebih dahulu. Oke, kita tadi sampai mana ya? Sepertinya ini sudah. Oke, sistem akuntansi PPKD SAK itu hasil akhirnya adalah LO dan neraca. Dia menggunakan basis akrual. Kemudian SAPA, sistem akuntansi pelaksanaan anggaran, dia hulunya adalah LRA dan dia menggunakan basis kas. Mencatat transaksi pendapatan, belanja, dan karena kita membahas PPKD, juga mencatat tentang pembiayaan. Selain itu, tidak ada. Dia tidak mencatat pendapatan dan juga tidak mencatat belanja. Tidak mencatat belanja. Salah. Basis kas. Dia tidak mencatat yang tidak terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Mohon maaf, keliru tadi. Kita masuk ke jurnal anggaran PPKD. Jurnal anggaran PPKD sama dengan jurnal anggaran di SKPD. Bedanya adalah di sini ada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Kalau di SKPD itu kan hanya estimasi pendapatan, apropriasi belanja, kemudian selisih dari keduanya adalah estimasi perubahan SAL. Kemudian kalau di PPKD karena ada pembiayaan, maka estimasi pendapatan dan estimasi penerimaan pembiayaan di sisi debit, kemudian apropriasi belanja dan pengeluaran pembiayaan di sisi kredit, estimasi perubahan SAL menjadi penyeimbang apakah di kredit ataukah di debit. Kalau misalkan balance, estimasi pendapatan dan penerimaan itu sama dengan apropriasi belanja dan pengeluaran pembiayaan, bahkan tidak ditutup kemungkinan bahwa tidak ada
estimasi perubahan SAL karena dia sifatnya adalah residual saja, melengkapi. Kalau tidak seimbang, nah dia sebagai penyeimbang. Bisa didebit, bisa dikredit, atau bisa tidak ada sama sekali. Oke, kemudian masuk ke jurnal transaksi pendapatan PPKD. Nah, pendapatan itu dicatat di pendapatan LO dan ada dicatat di pendapatan LRA. Nah, di sini yang masuk di PPKD itu adalah pendapatan investasi PAD, kemudian dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi di luar PAD yang sudah diakui di SKPD. Dengan demikian, kalau misalkan sudah ada pengakuan pendapatan di SKPD, dia tidak akan diakui sebagai pendapatan di PPKD, supaya tidak ada double counting. Kalau ada pencatatan 2 kali, maka itu sebuah kekeliruan. Oke. Jadi sekali lagi, kalau sudah diakui sebagai pendapatan di SKPD, maka dia tidak akan diakui pendapatan di PPKD. Hanya diakui sekali untuk kemudian dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi tidak diakui 2 kali. Sehingga dengan demikian kalau misalkan sudah diakui sebagai pendapatan di SKPD, kemudian kasnya disetor ke RKUD, itu hanya transaksi penerimaan dan pengeluaran. Dan kalau dia tidak terkait dengan pendapatan, tidak terkait dengan belanja, tidak terkait dengan pembiayaan, artinya di sisi SAPA nanti dia jurnalnya adalah no entry. Tidak ada entry, ya. Oke. Ini pertama jurnal penerimaan pendapatan. Jurnal penerimaan pendapatan pada saat diterima pendapatan PPKD, ingat ya, PPKD tidak mengakui pendapatan PAD kecuali yang bersumber dari bagi hasil BUMD. Ya, PPKD tidak mencatat. Nah, ketika dia mencatat ada pendapatan PPKD, maka jurnalnya adalah kas di kasda pada pendapatan LO. Kemudian kalau diakui sebagai pendapatan, maka setelah ini karena kasnya sudah masuk ya, kemudian cash basis jurnal anggaran, maka dia juga mengakui adanya pendapatan. Sama dengan SKPD, akuntansi SKPD, akuntansi PPKD juga pada SAPA dia akan mencatat pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan kontra akunya adalah estimasi perubahan SAL. Apapun transaksinya, pasangannya adalah estimasi perubahan SAL. Apa yang berlaku di jurnal akuntansi SKPD berlaku pula di jurnal akuntansi PPKD. Oke. Selanjutnya kembali ke basicnya. Jurnal finansial atau disebut juga jurnal standar akuntansi keuangan itu menggunakan basis akrual, basis pengakuan. Sementara SAPA itu basisnya adalah kas. Dengan demikian, kalau misalkan suatu saat pemerintah pusat menerbitkan peraturan Menteri Keuangan, PMK mengenai kurang bayar misalkan DBH PBB, kurang bayar dana bagi hasil PBB migas. Nah, ketika pemerintah mengumumkan itu, maka jurnal keuangan, jurnal SAK itu bisa mengakui adanya piutang pendapatan. Jadi pengakuannya adalah piutang pendapatan PBB migas pada pendapatan DBH. Piutang pendapatan DBH pada pendapatan DBH LO. Dicatat sebesar yang ada di lampiran PMK tersebut. Itu akrual, pengakuan piutang. Pada saat itu SAPA tidak membuat jurnal
yang demikian. Kenapa? Karena SAPA dia sifatnya adalah cash basis. Memang di SAPA itu ada jurnal anggaran, tapi bukan yang demikian. Jurnal anggaran yang dibuat di SAPA dasarnya adalah DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi ketika perda sudah ditetapkan, kemudian sudah disusun DPA, nah itulah dasar untuk membuat jurnal anggaran di SAPA. Tapi kalau misalkan ada penetapan PMK, misal seperti tadi ya, PMK kurang bayar, nah kemudian dari PMK kurang bayar tersebut, akrualnya sudah diakui piutang pendapatan, tapi di jurnal anggarannya belum. Sampai pada saat kemudian direalisasikan, masuk ke kas daerah, pada saat penerimaan pembayaran piutang pendapatan, maka kas di kasda pada piutang pendapatan. Baru nanti di SAPA-nya mengakui estimasi perubahan sal pada pendapatan LRA. Bisa dipahami? Oke, semoga bisa ya. Nah, contohnya, PPKD menerima dana perimbangan. Ini kalau bisa jangan ngintip sebelumnya ya, supaya kalaupun nanti jawabannya benar nggak apa-apa, tapi jangan dibuka ke halaman berikutnya dulu kalau bisa. Nah, untuk ini saya minta tolong yang belum absen. Ada Devtiana Alif hadir? Iya, Pak. Ya, silakan Devtiana. PPKD menerima dana perimbangan, transfer DAU dan DAK masing-masing 7 dan 35 miliar. Nah, ini menerima transfer, berarti kasnya sudah masuk ke RKUD atau belum? Sudah, Pak. Sudah, berarti ada jurnal di SAK dan di SAPA. Ya, gitu kan? Ya, jurnalnya apa? Kas di kasda terhadap pendapatan DAU LO dan pendapatan DAK LO. Itu di SAK. Iya. Kalau di SAPA-nya? Estimasi perubahan sal terhadap pendapatan DAU LRA dan pendapatan DAK LRA. Oke. Kita lihat Anda benar. Oke. Terima kasih. Diana. Ini belum absen ya. Saya cek dulu. Terima kasih. Iya, seperti itu. Jadi pertama dicek dulu kasnya sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk berarti jurnal SAK-nya, jurnal finansial masuk, kemudian di jurnal anggarannya juga dicatat adanya pendapatan. Jurnal SAPA, apapun transaksinya, pendapatan, belanja, ataupun pembiayaan, kontra akunnya lawannya adalah estimasi perubahan sal. Oke, terima kasih Devti. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi pengakuan piutang dana perimbangan akhir tahun. Nah ini, pengakuan piutang dana perimbangan. Berarti ada dana yang masih belum ditransfer. Ini contohnya adalah sebagian pemerintah daerah itu mereka mendapatkan sanksi entah karena tidak memenuhi kewajiban menyampaikan informasi keuangan daerah, misalkan ada laporan semesteran ataupun yang lainnya. Nah, itu ketika mereka mendapatkan sanksi, kadangkala mereka masih belum mendapatkan haknya. Nah, karena belum mendapatkan haknya, maka kalau akrual itu kan dia prinsipnya mengakui adanya pendapatan ataupun beban meskipun belum ada pembayaran kas atau penerimaan kas. Yang penting adalah sudah terpenuhi revenue cycle-nya, jadi sudah menjadi hak
meskipun belum diterima, ataupun sudah mendapatkan manfaat meskipun belum membayarkan kewajibannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ilustrasinya itu adalah pemerintah daerah, dia mendapatkan sanksi penundaan DAU sampai dengan akhir tahun, dia ternyata masih belum mendapatkan pembayaran dan baru akan dibayar pada tahun berikutnya. Misal ya, ini sebagai percontohan saja, contoh. Maka di di SAK-nya dia akan mencatat adanya piutang DAU, piutang DAK pada pendapatan DOLO dan pendapatan DAK LO. Nah, sementara karena tidak ada kas yang masuk ke kas daerah, di SAPA-nya itu no entry. Kenapa? Karena tidak ada kas yang masuk. Karena SAPA itu cash basis, maka no entry. Oke, perhatikan ya, kalau misalkan diminta untuk membuat jurnal, itu kalau tidak ada tidak ada yang dicatat, itu ditulis no entry atau minimal tanda strip. Jangan dikosongi. Nah, kalau yang seperti kemarin ada yang dikosongi, ya kan? Kalau dikosongi kan saya nggak tahu apakah kalian tahu kalau jawabannya tidak ada entry ataukah tidak. Bisa saja kalian bingung kan? Oh ini kayaknya anaknya bingung nih, nggak tahu harus membuat jurnal apa. Nah, makanya jangan dikosongi kalau ada yang no entry. Buat tulisan no entry atau strip atau kode apapun. Tidak dicatat. Nah, misalkan seperti itu. Kalau dikosongi ya saya nggak tahu apakah kalian tahu kan begitu. Jadi yang kemarin sih yang mengosongi kayak gitu saya kurangi nilainya karena kan tidak menjawab. Nah, kayaknya kalau ngisi SPT kan harus mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kan seperti itu. Nggak boleh ada yang dikosongi. Bahkan tanda strip pun itu adalah merupakan jawaban. Tapi mungkin nanti saya lihat lagi apakah itu menjadi keputusan final ataupun tidak. Kalau misalkan dibandingkan dengan yang lain nggak terlalu jauh ya nggak apa-apa kan? Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Akuntansi belanja PPKD. Belanja PPKD meliputi, kalau kita menggunakan terminologi Permendagri 13 ya, seluruh belanja tidak langsung kecuali belanja pegawai. Bunga, subsidi, hibah, bansos sebagai hasil bantuan keuangan tak terduga. Itu ada di PPKD. Karena pada intinya belanja-belanja ini memang belanja yang ada di PPKD. Misalkan ada belanja tunjangan profesi guru. Nah, belanja tunjangan profesi guru itu tidak ada di Diknas, adanya langsung ditransfer dari bagian keuangan karena langsung ke rekening masing-masing guru. Atau bahkan ada yang ditransfer ke masing-masing rekening sekolah. Ada yang masing-masing desa. Sesuai dengan pegawai ya, itu akan diakui pembebanan di LO dan jurnal belanja di LRA. Kenapa? Karena di sini seluruh belanja tidak langsung artinya tidak ada belanja modal. Yang menjadi pengecualian itu kan kalau ada belanja modal. Karena belanja modal tidak manfaatnya tidak habis pada satu periode akuntansi. Karena lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal itu nanti dikapitalisasi sebagai aset dan secara berkala akan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Sehingga karena di sini tidak ada belanja modal, seluruhnya belanja LRA. Ini belanja di PPKD. LO basisnya akrual, LRA basisnya kas. Oke. Kita lihat jurnal finansial akrual, beban
pada Kasdikasda, kemudian belanja LRA pada estimasi perubahan SAL. Seperti itu. Beban, kenapa beban? Karena menggunakan akrual. Kalau akrual, dia itu menggunakan terminologi beban, bukan belanja. Kalau belanja itu kan yang dikeluarkan pemerintah. Kalau beban itu yang membebani LO. Oke, sekarang ada kasus seperti ini. Belanja PPKD, belanja subsidi. PPKD melakukan pembayaran subsidi ke PDAM sebesar 350 juta. Nah, bagaimana jurnalnya? Coba saya minta bantuan Joshua. Joshua Tobing. Hadir Joshua? Nggak ada? Oke. Jadi jurnalnya apa Joshua? Boleh secara tertulis? Oh, berarti ini hadir ya Joshua ya. Beban subsidi pada Kasdikasda, kemudian belanja subsidi pada estimasi perubahan SAL. Oke. Nilainya 350 juta ya. Oke, terima kasih Joshua. Ya, jadi jawabannya adalah kalau di finansial, beban subsidi pada Kasdikasda, kemudian belanja subsidi pada estimasi perubahan SAL. Oke, terima kasih Joshua. Selanjutnya, akuntansi pembiayaan. Akuntansi pembiayaan meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan meliputi pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman dalam negeri, dan seterusnya. Tadi sudah dibahas ya, ketika kita membahas mengenai APBD secara ringkas. Kemudian kalau pengeluaran pembiayaan, itu pembentukan dana cadangan, penyertaan modal investasi pemerintah daerah, dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri atau pemberian pinjaman daerah. Nah, ini juga secara detail sudah kita bahas tadi di APBD. Oke, sekarang dengan informasi yang terbatas tanpa membuka halaman selanjutnya. Saya minta bantuan yang belum absen. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi hadir? Hadir, Pak. Ya. Oke, jawabannya nggak harus salah. Jawabannya apa? Kalau nggak kebayang nama akunnya, boleh gunakan apa saja yang kira-kira mewakili. Ini ada pengeluaran pembiayaan. Kira-kira dia ada di SAPA nggak? Oh iya, Pak. Kira-kira aja nggak apa-apa. Nggak harus nyari di materi.
Investasi jangka panjang pada kas di Kasda, Pak. Itu di mana? Itu di jurnal finansial, jurnal anggarannya, penyertaan modal LRA di estimasi perusahaan pada estimasi perubahan SAL. Oke. Penyertaan modal Pemda. Investasi jangka panjang pada kas di Kasda dan penyertaan modal pada estimasi perubahan SAL. Nilai 3 miliar. Oke. Berarti Muhammad Rafi hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya, akuntansi utang. Akuntansi utang merupakan pencatatan atas pengakuan utang jangka pendek seperti hutang bunga pinjaman maupun hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan. Oke, pengakuan utang. PPKD menerima dana pinjaman dari pemerintah pusat senilai 1,3 miliar. Yahya Siregar hadir. Yahya ada? Oke, sepertinya belum hadir. Selanjutnya Iwang. Iya, Pak. Hadir, Pak. Ya, jurnalnya seperti apa, Iwang? Yang finansial berarti kas daerah pada utang pada pemerintah pusat, utang pada pemerintah pusat. Lalu yang jurnal anggarannya estimasi perubahan SAL pada pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri. Ya. Oke, pinjaman dalam negeri termasuk pembiayaan ya. Oke, kas di Kasda pada utang kepada pemerintah pusat, kemudian estimasi perubahan SAL pada pinjaman dalam negeri. Kalau nomenklatur nanti tergantung menu yang ada di situ ya. Kalau misalkan bingung, nggak ingat, itu silakan ditulis apa saja. Insya Allah nggak ada apa. Kalau yang seperti itu terkait nomenklatur akun, kepleset dikit, insya Allah nggak apa-apa. Kecuali kalau ini ya, estimasi perubahan SAL. Ini kan benar-benar sesuatu yang harus di luar kepala. Jurnal SAPA, apapun pendapatan belanja pembiayaan, pasangannya adalah estimasi perubahan SAL. Kalau misalkan di sini dicatat utang kepada pemerintah pusat, ya apa namanya, ya masih bisa dimaklumi lah. Karena kan memang akun yang tidak sering digunakan. Dan kadang pemerintah daerah ketika mereka tidak menggunakan developer yang sama, pengembang yang sama, itu juga nomenklaturnya bisa berbeda-beda antara satu developer dan developer lainnya. Jadi kalau misalkan kekeliruannya itu yang kaitannya dengan sistem, bukan standar, ya insya Allah masih bisa dimaklumi. Oke. Selanjutnya adalah akuntansi transaksi resiprokal. Resiprokal itu yang berkaitan
lebih dari satu entitas. Nah, di sini ada istilah akuntansi konsolidator. Jadi kalau konsolidasi itu kan menggabungkan. Jadi penggabungan antara satu entitas dan entitas lainnya. Ya, seperti sudah beberapa kali kita sebutkan ya, pendekatan SKPD dan PPKD itu adalah SOHO. Kok SOHO? BOBO, Home Office, Branch Office. Kalau SOHO kan Small Office, Home Office. Ini BOBO, Home Office, Branch Office. Home Office-nya itu adalah kantor pusat PPKD, kemudian Branch Office-nya adalah SKPD. PPKD itu bertanggung jawab terhadap pendanaan atau pengeluaran di seluruh SKPD. Jadi kantor pusat itu merupakan sumber pendanaannya, karena di situ ada RKUD, kemudian di SKPD itu adalah kantor cabang. Kantor cabang berarti nanti dia dapat suplai dana dari PPKD, dan kalau ada kelebihan, ketika semua kewajibannya sudah terpenuhi, kewajiban kepada pihak ketiga, supplier barang dan jasa sudah terpenuhi, maka kalau ada lebih dikembalikan ke PPKD. Nah, di sini terkait transaksi resiprokal, itu prinsipnya adalah seperti itu. Ya, akuntansi transaksi resiprokal dengan skema tersebut terdapat sebuah akun resiprokal yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPD dan SKPKD. Akun tersebut adalah RKPPKD dan RK-SKPD. RKPPKD itu kalau dia SKPD, kemudian RK-SKPD kalau dia itu PPKD. Nah, ini nanti akan dinetkan pada perubahan ekuitas ya. Oke, ilustrasi pencatatan transaksi resiprokal oleh PPKD. Oke. Jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan nota kredit rekening koran bank sebesar 35 M. Nah, ini kira-kira dicatat seperti apa di SAK dan SAPA-nya. Yang berkesempatan menjawab adalah ini Iwang tadi udah ya. Yahya, hadir Yahya. Akunnya sih sudah parkir, tapi apakah sedang berkarya? Mas Yahya Siregar. Oke, kalau belum ada, kita beri kesempatan. Sekarang sudah jam 16. Absen 16, Muhammad Rafi. Oh, udah tadi ya. Oke, 16.13. Absen 13. Liana. Iya, Pak. Liana, apa? Jurnalnya apa? Kasdi Kasda terhadap RK SKPD sama yang di jurnal anggarannya no entry. Kenapa no entry? Karena dia kan dari SKPD disetorkannya ke rekening Kasda, jadi masih kalau udah dicatat di SKPD nggak dicatat di Kasda gitu Pak. Mau dicatat sebagai apa di SKPD? Yang tadi Pak, Kasdi Kasda terhadap RK SKPD. Itu jurnal SAK. Ya kan? Ya. Terus di SAPA-nya? Di SAPA-nya no entry. Kenapa no entry? Karena tidak ada uang yang masuk ataupun keluar. Masa? Kan disetor pakai STS 35M. Kalau SAPA itu cash basis atau accrual basis? SAPA kas. Nah, cash basis. Ini kan ada cash masuk. Kenapa tidak dicatat? Tidak ada aliran uangnya ya, Pak? Ada, kan dari SKPD disetor ke
PPKD ke RKUD. Ada kas masuk. Kenapa tidak dicatat di SAPA? Ayo, jangan panik. Kenapa di SAPA-nya no entry? Karena udah dicatat di SKPD, Pak. Iya, dicatat sebagai apa? Sebagai pendapatan. Nah, seperti itu. Jadi, yang disetorkan ini adalah pendapatan SKPD. Karena di SKPD sudah dicatat sebagai pendapatan, maka ketika masuk ke PPKD itu hanya setoran saja, setoran kas masuk. Jadi meskipun dia itu cash basis, karena dia bukan merupakan pengakuan pendapatan, bukan juga pengakuan belanja, serta bukan pengakuan pembiayaan, maka di SAPA tidak diakui pencatatan. Jadi no entry. Jadi kenapa no entry? Karena sudah diakui sebagai pendapatan di SKPD. Nah, tapi kalau di SAK-nya dia tetap ada pencatatan. Kenapa? Karena ada pencatatan akun resiprokal di situ. Penyetoran kas dari SKPD ke RKUD. Sehingga di situ ada pencatatan akun neraca. Kas itu kan akun neraca. Kas di di kas daerah pada RK SKPD. Ya, seperti itu. Kas di kasda pada RK SKPD. Sementara untuk jurnal anggarannya no entry karena sudah diakui sebagai pendapatan dan tidak dicatat lagi sebagai pendapatan. Kalau seperti itu nanti ada pengakuan 2 kali, jadi overstatement. Oke, terima kasih Liana. Oke, selanjutnya akuntansi transaksi resiprokal, masih hal yang sama. Jumlah total SP2DLS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah 390 miliar. Oke, jurnalnya seperti apa? Mas Yahya, sudah kembali. SAK dan SAPA, jurnalnya seperti apa, Mas Yahya? Ayo, dikira-kira saja. Jawabannya nggak harus salah. Jurnalnya ada di RK SKPD, debit dan kas di kasda kredit, Pak. Kemudian no entry, Pak. Di SAK-nya RKSKPD pada kas daerah. Iya, Pak. Itu untuk penerbitan SP2DLS. Kenapa dia? Kenapa no entry, Mas Yahya? Karena no entry, Pak. Karena udah dicatat
belanja sama SKPD-nya, Pak. Jadi di jurnal kas nggak usah dicatat lagi, Pak. Kan baru ditransfer, kok sudah dicatat sebagai belanja. Gimana? Izin Pak, WiFi saya sepertinya sedang. Oke. Ini Pak, saya catat di apa Pak ya, di chatnya Pak. Ya. Sudah dicatat? Sudah dicatat atau baru mau dicatat? Sudah Pak. Sudah ya? Ya oke lah. Sudah dicatat atau belum dicatat, intinya ini adalah belanja punyanya SKPD, ya kan? Kalau belanjanya SKPD itu berarti ada di DPA-nya SKPD. Artinya yang mencatat belanja itu adalah SKPD, bukan PPKD. Ya. Karena bukan pendapatan, bukan belanja dan bukan pembiayaan, maka tidak dilakukan pencatatan pada SAPA, sehingga jurnalnya di SAK-nya dicatat RK SKPD pada kas di Kasda, artinya ada kas keluar yang dikirimkan ke SKPD. Nah, kemudian di jurnal anggarannya no entry. Ingat ya, kalau no entry itu ya ditulis no entry, dibuat jurnalnya. Atau minimal dikasih tanda strip, jangan dikosongi. Kalau dikosongi, artinya kalian pasrah sama penilai. Dikasih nilai syukur, nggak dikasih nilai ya apa? Ya nggak tahu kan. Ketika kalian tidak menuliskan sesuatu kan artinya tidak ada pesan yang dikirimkan. Bisa penulis penilai menganggap wah ini pusing nih, nggak paham nih, dia nggak tahu jawabannya, kan nggak salah kalau berasumsi seperti itu kan. Ya. Jadi kalau no entry ya tulis no entry. Oke, selanjutnya ini berarti ya masuk ya. Oke, 9 hadir, 0 tidak hadir. Ya. Oke. Absen berapa ya? Absen 24. Syifa? Iya, Pak. Ya. Jawabnya apa jurnalnya? Jurnalnya RK di jurnal finansialnya RK SKPD pada kas di Kasda sejumlah 3.576.000.000. Kemudian di jurnal anggarannya no entry. Kenapa no entry? Karena belum ada alirannya ya, Pak. Ada kan udah ditransfer dengan ada SP2D kan berarti sudah dikirim ke SKPD. Mungkin karena dia itu kayak bukan tergolong sebagai belanjanya gitu, jadi nggak dicatat sebagai belanja atau kayak pendapatan sama pembiayaan gitu oleh PPKD-nya. Ya.
karena itu bukan belanjanya BPKD, melainkan persediaan untuk uang persediaan untuk SKPD yang nantinya setelah direalisasikan sebagai belanja itu juga menjadi belanjanya SKPD, bukan BPKD. Sehingga jurnalnya adalah RKSKPD, Kasdikasda, kemudian sapanya no entry. Oke, sampai di sini boleh kita. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada tugas, kerjakan soal pertanyaan di bab 6 yang ada di modul ini, modul akuntansi pemerintah daerah. Ini ada soal latihan, soal teori di bagian A-nya. Problemnya kerjakan juga nggak ya? Boleh juga nih. Soal pertanyaan. Soal pertanyaan berarti yang A. B pertanyaan juga nggak? Pertanyaan juga. Tapi B akan kita gunakan untuk latihan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Jadi yang wajib dikerjakan soal teori. Untuk problemnya kalau mau latihan juga nggak apa-apa. Pelajari ilustrasi siklus akuntansi BPKD di bab 6. Nah, berarti siklusnya adalah yang di sini. Ilustrasi. Nah, ilustrasi akuntansi BPKD. Mulai dari sini, kemudian ada subsistem akuntansi keuangan, SAK-nya. Kemudian ada subsistem akuntansi pelaksanaan anggarannya. Oke, ini tugasnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan kah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dalam saya menyampaikan. Sampai di sini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ismail. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.